Baiklah teman-teman, kita mulai presentasi. Sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, kita dari kelompok 1 akan mempresentasikan hasil kinerja kelompok kita mengenai statistik in measurement untuk memenuhi tugas pengukuran teknik dan data akuisisi kelas D. Nah, sebelum memulai presentasi, alangkah baiknya kita memperkenalkan diri terlebih dahulu. Mungkin bisa di next. Silakan, Afif. Ya, perkenalkan saya Afif Damar Batisto, NIM I04200005. Selanjutnya saya Andri Triliansyah, NIM I04200024. Baik, selanjutnya dengan saya Ibnu Ninda Suwarso dengan NIM I04200063. Dan saya Syahrul Ramadan Putra, NIM I04200136. Itu perkenalkan dari kami. Mungkin bisa langsung masuk di materi. Next. Nah, pada kesempatan kali ini mengenai statistik in measurement akan ada beberapa pembahasan materi yang dibagi menjadi beberapa subbab. Yang pertama ada statistical analysis of experimental data, kemudian ada probability distribution, kemudian ada the Gaussian or normal error distribution, kemudian ada comparison of data with normal distribution, kemudian ada the Chi-square test of goodness of it. Next. Ada juga method of least squares, kemudian ada the correlation coefficient, ada juga multivariable regression, kemudian ada standard deviation of the mean, kemudian ada student T distribution, dan masih ada 4 subbab, yaitu graphical analysis and curve fitting, kemudian ada choice of graph formats, adapun juga Gaussian correlation and curve fit, dan yang terakhir adalah subbab general consideration in data analysis. Nah, langsung saja masuk ke materi yang pertama. Mungkin bisa dilanjutkan teman saya. Ya, masuk ke subbab yang pertama yaitu statistical analysis of experimental data. Metode analisis data statistik saat ini banyak digunakan karena sangat penting untuk mendefinisikan beberapa istilah terkait. Biasanya ketika didapatkan satu set data instrumen, data individu yang didapat akan berbeda satu dengan yang lain. Selain itu, pelaku eksperimen mungkin disibukkan dengan rata-rata semua data yang telah didapat. Jika setiap data dilambangkan dengan lambang X dan terdapat N data, maka rata-rata aritmatika dirumuskan sebagai persamaan berikut, yaitu XM sama dengan 1/N sigma XI. Untuk menghitung nilai deviasi DI dari setiap data adalah sebagai berikut. Yang DI sama dengan XI min XM. Kita juga dapat mencatat bahwa rata-rata deviasi dari semua data adalah 0 karena yang seperti yang dijelaskan pada persamaan berikut ini, persamaan yang terakhir. Kemudian next. Kemudian untuk menghitung rata-rata dari nilai mutlak deviasi adalah menggunakan persamaan sebagai berikut, yaitu nilai mutlak DI. Yang bisa dilihat pada persamaan pada slide ini. Kemudian untuk menghitung standar deviasi suatu data didefinisikan sebagai berikut. Yang ini. Kuadrat standar deviasi atau bisa dilambangkan dengan sigma kuadrat itu disebut dengan varian. Terus
Biasanya untuk mendapatkan perkiraan yang tepat dari standar deviasi dan validasi umum data, yang didapat setidaknya harus mendapatkan 20 pengukuran. Untuk kumpulan data yang kecil, standar deviasi sampel didefinisikan sebagai berikut ini, yang seperti yang tertera pada persamaan terakhir. Kemudian lanjut ke subbab materi berikutnya. Baik, sebelum masuk ke materi atau pengertian mengenai distribusi probabilitas, di sini kita akan memisahkan distribusi probabilitas itu seperti seseorang yang melemparkan tapal kuda seperti pada gambar yang ada di slide. Nah, misalkan seseorang ini melempar tapal kuda sejauh X, maka akan mendapatkan hasil yang tidak selalu sama atau berbeda-beda. Nah, pada pelemparan yang banyak, peluang pelemparan yang menempuh jarak ini diperoleh dengan membagi jumlah yang menempuh jarak ini dengan jumlah total dari lemparan. Nah, hal ini dikarenakan setiap jarak X akan sedikit berbeda dari jarak X lainnya. Maka dari itu, kita menemukan untuk solusi untuk menghitung probabilitas pendaratan lemparan dalam kenaikan tertentu dari X di antara X dan X plus delta X. Nah, untuk seseorang yang memiliki lemparan yang baik, probabilitas maksimumnya diharapkan mengelilingi jarak XM yang menunjukkan posisi target. Nah, peluang lemparan yang didapatkan saat melempar tapal kuda ini akan berbeda-beda seperti penjelasan tadi, maka untuk menemukan kemungkinan distribusinya digunakanlah distribusi probabilitas. Next. Nah, distribusi probabilitas ini sendiri mendistribusikan semua kemungkinan nilai dan kemungkinan yang dapat diambil dari variabel acak dalam rentang waktu tertentu. Nah, seperti pada gambar yang di slide ini yang membentuk kurva, ditunjukkan pada gambar di slide, dengan distribusi probabilitas yang menunjukkan bagaimana probabilitas keberhasilan dalam suatu peristiwa tertentu didistribusikan dalam jarak X. Nah, setiap nilai dari ordinat Px memberikan probabilitas bahwa tapal kuda, seperti contoh tadi, akan mendarat di antara X dan X plus delta X, di mana delta X ini diperbolehkan untuk mendekati 0. Selain itu, perlu dipertimbangkan bahwa penyimpangan dari nilai XM ini sebagai kesalahan dalam lemparan. Nah, luas daerah di bawah kurva adalah 1 karena dapat dipastikan bahwa tapal kuda akan mendarat di suatu tempat. Next. Selanjutnya ada binomial distribution. Nah, distribusi ini seringkali digunakan untuk memodelkan jumlah keberhasilan pada jumlah sampel N dari populasi N. Nah, dalam teori probabilitas dan statistika, distribusi binomial adalah distribusi probabilitas diskret di mana jumlah keberhasilan dalam N dan percobaan ya atau tidak atau maupun berhasil atau gagal yang saling bebas di mana setiap kali hasil percobaan memiliki probabilitas P. Nah, apabila sampel tidak saling bebas yakni pengambilan sampel tanpa pengembalian, kemudian distribusi yang dihasilkan adalah distribusi hipergeometrik bukan binomial. Nah, semakin besar nilai N, maka daripada nilai N kecil, distribusi binomial merupakan pendekatan yang baik dan banyak digunakan. Nah, untuk penghitungan dari distribusi binomial ini yaitu seperti yang ada di slide ini, Pn sama dengan N ini, dengan di mana P adalah probabilitas sukses, N besar adalah jumlah total percobaan, dan N kecil adalah jumlah sukses dari N kali percobaan. Nah, untuk contoh penerapannya adalah pada pelemparan siku dadu dan uang logam. Next. Selanjutnya ada distribusi Poisson atau Poisson distribution. Nah, distribusi Poisson ini adalah percobaan yang menghasilkan nilai numerik pada suatu variabel acak X dan jumlah keluaran yang terjadi selama suatu selang waktu yang diketahui atau diacak dalam suatu daerah atau ruang yang ditentukan disebut sebagai percobaan Poisson. Nah, sehingga sebuah percobaan Poisson ini dapat memunculkan pengamatan untuk berubah acak X. Seperti untuk penghitungan atau perumusan dari persamaan distribusi Poisson ada di gambar yaitu PA N sama dengan A pangkat N kali E pangkat min A per N itu, di mana PA adalah probabilitas sukses dan A adalah rata-rata keberhasilan didapatkan dari N kali P, N kecil adalah percobaan, dan N nilainya adalah 2,71828. Nah, untuk menentukan persebaran distribusi Poisson menggunakan standar deviasi sebagai berikut yaitu sigma sama dengan akar A. Next. Nah, selanjutnya ada histogram probability. Nah, seperti yang ditunjukkan sebelumnya, distribusi probabilitas dapat diplotkan atau digambarkan menggunakan histogram. Nah, histogram sendiri adalah tampilan grafis dari tabung frekuensi yang digambarkan dengan grafis batangan sebagai manifestasi data binning. Nah,
Tiap tampilan batang ini menunjukkan proporsi frekuensi yang masing-masing deret atau kategori yang berdampingan dengan interval yang tidak tumpang tindih. Nah, sebagai contoh tadi, dari lemparan tapal kuda tadi diamati beberapa data yang dapat disajikan pada tabel di sebelah kiri di slide ini. Maka dengan kenaikan delta X sama dengan 10 cm bisa diplotkan pada histogram, probabilitasnya seperti pada gambar yang ada di slide, yaitu gambar grafik batang ini. Jika angka ini dibuat berdasarkan jumlah lemparan yang sangat besar, maka kita akan mendapatkan dengan tepat merujuk pada ordinat sebagai probabilitas bahwa tapal kuda akan mendarat dalam jarak X dari target. Next. Mungkin untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Baik, untuk subbab yang selanjutnya yaitu the Gaussian or normal error distribution. Pengamatan suatu eksperimen pasti mendapatkan hasil tertentu yang dicatat, di mana seringkali pada setiap pengamatan mengalami banyak kesalahan acak. Hal ini membuat pembacaan akhir terlalu besar atau terlalu kecil, tergantung pada setiap keadaan yang tidak diperkirakan. Dengan asumsi bahwa ada banyak kesalahan kecil yang berkontribusi pada kesalahan akhir, dan bahwa setiap kesalahan kecil adalah sama besarnya dan sama-sama mungkin positif atau negatif. Distribusi kesalahan Gaussian atau normal dapat diturunkan. Kemudian jika setiap data dilambangkan dengan X dan terdapat N data, maka rata-rata aritmatika dirumuskan sebagai berikut, yaitu PX sama dengan 1 per sigma akar 2pi dikali E pangkat min X min XM kuadrat per 2 sigma kuadrat. Pada persamaan tersebut, XM adalah pembacaan rata-rata, sigma adalah standar deviasi, dan PX adalah kepadatan probabilitas. Satuan PX adalah 1 per X karena ini adalah satuan 1 per sigma. Berdasarkan persamaan sebelumnya yang sudah dijelaskan, dibuatlah sebuah grafik seperti pada gambar berikut ini, di mana pembacaannya yang mungkin adalah XM. Standar deviasi adalah ukuran lebar kurva distribusi. Apabila kurva tersebut semakin besar, semakin datar, maka semakin besar pula kesalahan yang diakibatkan dari semua pengukuran. Dan next. Kemudian selanjutnya kita juga dapat dengan cepat mengantisipasi langkah berikutnya dalam analisis sebagai salah satu upaya untuk menentukan presisi dari satu set pengukuran eksperimental melalui penerapan distribusi kesalahan normal. Apabila parameter penting dalam sebuah eksperimen tidak dikontrol, yang didapat hanya distribusi yang tidak masuk akal sama sekali. Jadi sebagai masalah verifikasi eksperimental, distribusi Gaussian diyakini mewakili kesalahan acak dengan cara yang memadai untuk eksperimen yang terkontrol dengan baik. Kemudian dengan memeriksa fungsi distribusi Gaussian dari persamaan sebelumnya, dapat diketahui bahwa peluang maksimum yang terjadi pada X sama dengan XM, dan nilai peluang ini adalah sebagai berikut, seperti yang tertera pada persamaan P XM sama dengan 1 per sigma akar 2pi. Kemudian berdasarkan persamaan di atas diketahui bahwa nilai deviasi standar yang lebih kecil menghasilkan nilai probabilitas maksimum yang lebih besar, seperti yang diharapkan dalam pengertian intuitif. Kemudian PXM terkadang disebut dengan ukuran presisi data karena memiliki nilai yang lebih besar untuk nilai standar deviasi yang lebih kecil. Kami selanjutnya ingin memeriksa distribusi Gaussian untuk menentukan kemungkinan bahwa titik data tertentu akan jatuh dalam penyimpangan tertentu dari rata-rata semua titik data. Probabilitas bahwa suatu pengukuran akan jatuh dalam rentang tertentu X1 dari pembacaan rata-rata adalah sebagai berikut, yaitu P sama dengan integral dari 1 per sigma akar 2pi kali E pangkat min X min XM kuadrat per 2 sigma kuadrat DE. Kemudian untuk menghitung substitusi variabel berdasarkan persamaan sebelumnya, yaitu menggunakan persamaan
yang pertama ini, sehingga persamaan sebelumnya tadi kemudian dilanjutkan sehingga persamaan menjadi seperti berikut. P sama dengan 1 per akar 2pi integral dari E pangkat mu kuadrat per 2 d mu, di mana mu 1 sama dengan X1 per sigma. Kemudian selanjutnya, materi selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya. Nah, baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai comparison of data with normal distribution. Nah, distribusi normal ini sebelumnya adalah merupakan sebuah fungsi probabilitas yang menunjukkan distribusi atau penyebaran suatu variabel. Nah, fungsi tersebut umumnya dibuktikan oleh sebuah grafik simetris yang disebut dengan kurva lonceng. Nah, untuk menentukan apakah sekumpulan data terdistribusi secara normal, kita memplot data tersebut pada kertas probabilitas dan melihat seberapa cocok dengan garis lurus teoritis. Nah, plot data tersebut dapat digambarkan pada grafik di bawah ini. Nah, ordinat ini memiliki persentase pembacaan pada atau di bawah nilai absis. Nah, dan nilai absis ini adalah nilai bacaan tertentu atau Nah, sedangkan jarak ordinat ini diatur sedemikian rupa bahwa kurva terdistribusi Gaussian akan diplot sebagai garis lurus pada grafik. Selain itu, garis lurus ini akan memotong ordinat sebesar 50% pada absis yang sama dengan rata-rata aritmatika dari data tersebut. Nah, next, jadi next. Nah, plot data ini berikut ada contoh grafik perbandingan data dengan distribusi normal. Nah, plot data ini kemudian ditampilkan dan dibandingkan dengan distribusi frekuensi aktual untuk membuat evaluasi. Nah, seperti gambaran dari slide ini, contoh grafik perbandingan data dengan distribusi normal. Dapat dilihat pada gambar, terdapat dua garis yang berbeda, yaitu garis yang ada titik-titiknya, itu adalah aktual frekuensi yang didapatkan dari pengamatan data secara langsung. Sedangkan garis yang tidak ada titik-titiknya adalah normal distribusi frekuensi yang didapatkan dari perhitungan data menggunakan distribusi normal. Nah, kita dapat melihat plot perbandingan antara keduanya, yang mana data itu ditampilkan dan dibandingkan untuk membuat evaluasi ke normalitasan data, yaitu apakah data tersebut sudah terdistribusi secara normal atau belum jika dibandingkan dengan distribusi frekuensinya. Mungkin bisa di next. Untuk selanjutnya bisa dilanjutkan. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu the T-square test of goodness of fit. Dalam diskusi yang telah dijelaskan sebelumnya, kita telah mencatat bahwa kesalahan eksperimental acak diharapkan mengikuti distribusi Gaussian dan contoh-contoh menggambarkan metode perhitungan probabilitasnya terjadinya penentuan eksperimental tertentu. Kita mungkin bertanya, bagaimana diketahui bahwa kesalahan atau penyimpangan acak mendekati distribusi Gaussian? Secara umum kita mungkin bertanya bagaimana kita dapat menentukan apakah pengamatan eksperimental cocok dengan beberapa distribusi tertentu yang diharapkan untuk data. Uji G kuadrat untuk kesesuaian adalah cara yang cocok untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Hal ini didasarkan pada perhitungan kuantitas G kuadrat yang ditentukan oleh persamaan berikut ini. X kuadrat sama dengan sigma I1 sampai N observed value dikurangi expected value kuadrat per expected value, di mana N adalah jumlah sel atau kelompok pengamatan. Nilai yang diharapkan adalah nilai yang akan diperoleh jika pengukuran cocok dengan distribusi yang diharapkan secara sempurna. Kemudian masuk ke materi selanjutnya yaitu method of least squares. Misalkan kita memiliki satu set pengamatan X1, X2, dan seterusnya sampai Xn. Jumlah kuadrat simpangannya dari suatu nilai rata-rata adalah S sama dengan sigma XI min XM kuadrat. Sekarang misalkan kita ingin meminimalkan S terhadap nilai rata-rata XM,
kita dapat mengatur dengan persamaan sebagai berikut. Bisa dilihat pada persamaan yang ini, yang kedua, di mana N adalah jumlah pengamatan. Kemudian kami menemukan bahwa XM sama dengan 1 per N sigma XI, atau nilai rata-rata yang meminimalkan jumlah kuadrat deviasi adalah rata-rata aritmatika. Oleh karena itu, kami ingin sebelumnya berdasarkan persamaan di atas, atau nilai rata-rata yang meminimalkan jumlah kuadrat deviasi adalah rata-rata aritmatika. Sebagai contoh, ini dapat disebut sebagai aplikasi paling sederhana dari metode kuadrat terkecil. Misalkan dua variabel X dan Y diukur pada rentang nilai. Misalkan lebih lanjut bahwa kita ingin memperoleh ekspresi analitik sederhana untuk Y sebagai fungsi dari X. Jenis fungsi yang paling sederhana adalah fungsi linear. Oleh karena itu, kita mungkin mencoba untuk menetapkan Y sebagai fungsi linear dari X. Masalahnya adalah salah satu menemukan fungsi linear terbaik, karena data dapat menyebar jumlah yang cukup besar. Kita dapat memecahkan masalah dengan lebih cepat dengan memplot titik-titik data pada kertas grafik dan menggambar garis lurus melaluinya dengan mata. Memang ini adalah praktik umum, tetapi metode kuadrat terkecil mendapatkan hubungan fungsional yang lebih baik daripada menebak plot. Oleh karena itu, kami ingin meminimalkan kuantitas dengan persamaan berikut, yaitu Y sama dengan AX plus B. Hal ini dengan menetapkan turunan terhadap A dan B sama dengan 0, yaitu dengan rumus S dengan sigma YI min AXI plus B kuadrat. Kemudian untuk materi selanjutnya bisa dijelaskan oleh rekan saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu ada the correlation of coefficient. Nah, koefisien korelasi ini adalah bentuk suatu nilai yang menunjukkan kuat atau tidaknya hubungan linear antara variabel. Nah, koefisien korelasi ini dilambangkan dengan huruf R, di mana nilai R ini bervariasi di rentang negatif 1 sampai dengan positif 1. Nah, nilai R yang mendekati negatif 1 atau positif 1 ini menunjukkan hubungan yang kuat antara dua variabel tersebut. Dan nilai R yang mendekati 0 mengindikasikan lemahnya hubungan antara dua variabel tersebut. Sedangkan tanda positif dan negatif memberikan informasi yang mengenai arah hubungan antara dua variabel tersebut. Jika bernilai positif, artinya kedua variabel memiliki hubungan yang searah, yang artinya jika variabel nilai X naik akan diikuti dengan variabel nilai yang naik. Sedangkan jika bernilai negatif, artinya korelasi antara dua variabel tersebut bersifat berlawanan. Apabila suatu nilai X naik akan dibarengi dengan penurunan dari nilai Y. Nah, seringkali kita mengetahui bagaimanakah sih hubungan antara satu variabel dengan variabel lainnya. Apakah variabel X ini mempunyai hubungan dengan variabel Y? Misalkan kita seperti ambil contoh pada nilai matematika dari sebuah siswa mempunyai hubungan dengan tingkat kecerdasan IQ. Nah, mari kita asumsikan bahwa korelasi yang antara Y dan X ini telah diperoleh, baik dengan menggunakan analisis kuadrat terkecil maupun menggunakan kurva grafis. Nah, untuk seberapa cocok hal ini menjadi parameter yang memberikan informasi hal tersebut adalah koefisien korelasi yang didefinisikan sebagai berikut. Next. Nah, koefisien korelasi yang itu R didefinisikan sebagai R sama dengan 1 dikurangi sigma kuadrat YX per sigma kuadrat Y pangkat 1,5. Nah, di mana sigma Y adalah simpangan baku dari nilai Y yang didapatkan dari AY sama dengan Y jumlah dari Y1 kurangi YM kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N per N min 1 pangkat 1 per 2 dan sigma YX sama dengan jumlah Y1 kurangi Y1X kuadrat dari I sama dengan 1 sampai N per N kurangi 2 pangkat 1 per 2. Nah, nilai YI ini adalah nilai sebenarnya dari Y, dan YIC ini adalah nilai yang dihitung dari persamaan korelasi untuk nilai X yang sama.
Pembagian dengan N kurangi 2 dihasilkan dari fakta bahwa kita telah menggunakan dua turunan variabel A dan B dalam menentukan nilai YIJ ini. Selain itu, koefisien korelasi R juga dapat ditulis sebagai R kuadrat sama dengan sigma kuadrat Y dikurangi sigma kuadrat YX per sigma kuadrat Y, di mana R kuadrat ini disebut dengan koefisien determinasi. Nah, dapat diketahui juga bahwa untuk kecocokan yang sempurna adalah ketika sigma YX sama dengan 0 karena tidak ada penyimpangan antara data dan korelasi. Untuk amannya, kita tidak boleh menerima analisis kuadrat kecil saja dari perhitungan. Kita harus membuat data untuk mendapatkan pengamatan visual dari keadaan. Jika titik data memang memeluk garis kuadrat terkecil, maka nilai yang tinggi dari R akan mengindikasikan korelasi yang sangat baik. Sedangkan jika data yang tersebar masih muncul mengikuti hubungan yang pas, maka nilai R yang kecil juga akan bermakna sebagai ukuran korelasi yang lebih buruk. Next. Nah, perlu diketahui bahwa sebagian besar kalkulator ilmiah memiliki rutinitas bawaan yang dapat menghitung koefisien korelasi serta fungsi statistik lainnya. Nah, hubungan untuk koefisien korelasi yang mungkin lebih disukai atau banyak digunakan atau lebih umum digunakan untuk perhitungan pada komputer maupun perangkat digital lainnya sebagai berikut, yaitu R atau pada persamaan berikut ini. Ada di slide. Next. Mungkin bisa di next. Nah, untuk selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Ya, baik, yang selanjutnya ada regresi multivariabel. Nah, regresi multivariabel itu merupakan permodelan hubungan antara dua atau lebih variabel penjelas dan variabel respon dengan menyesuaikan persamaan linear dengan data yang diamati. Regresi multivariabel ini biasanya digunakan untuk menetapkan hubungan antara variabel dependen, yaitu hasil yang diinginkan, dan lebih dari satu variabel independen. Regresi multivariabel juga dapat digunakan sebagai tujuan berbeda dalam studi penelitian. Next. Next. Nah, regresi ini dapat digunakan untuk berbagai penelitian, seperti yang pertama untuk mengidentifikasi karakteristik pasien yang terkait dengan hasil atau yang sering disebut faktor risiko. Kedua ada untuk menentukan efek teknik prosedural pada hasil tertentu. Yang ketiga untuk menyesuaikan perbedaan antara kelompok untuk memungkinkan perbandingan strategi pengumpulan. Yang keempat ada mengukur besarnya ukuran efek. Yang kelima ada mengembangkan skor kecenderungan, dan yang terakhir adalah mengembangkan model prediksi risiko. Next. Di regresi multivariabel ini ada 3 jenis yang paling umum, yaitu ada regresi linear, regresi logistik, dan regresi Bayes proporsional. Pada kali ini saya akan menjelaskan mengenai regresi multivariabel linear. Dalam kasus linear ini kita akan membentuk Y sama dengan B M1x1 plus M2x2 plus bla 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 plus M2xn, di mana xn adalah variabel bebas. Hanya untuk dua variabel kita membentuk jumlah dari persegi menjadi S sama dengan sigma 2 Y1 min B min X1 M1 kurangi M2 X2 kali I pangkat 2, dan minimalkan jumlah itu dengan diferensiasi menjadi samaan tersebut, yaitu pun dari S pun dari B sama dengan min 2 sigma Y1 min B min M1 X1 I kurangi M2 X2I sama dengan 0, dan seterusnya. Dalam himpunan persamaan linear ini kemudian dapat diselesaikan untuk koefisien M1, M2, dan B. Perpanjangan lebih lanjut dari metode regresi multivariabel dapat dilakukan untuk bentuk eksponensial, di mana Y sama dengan B M pangkat X1, X1, M2, X2, hingga M pangkat Xn per N. Atau dapat juga dengan mengambil logaritma masing-masing sisi menjadi log Y sama dengan log B plus X1 log M1
plus X2 log M2, dan seterusnya. Analisis kuadrat terkecil kemudian dilakukan untuk menentukan nilai konstan B, M1, dan M2. Next. Kemudian ada standard deviation of the mean yang dijelaskan oleh teman saya. Baik, untuk materi selanjutnya yaitu mengenai standard deviation of the mean. Nah, standar deviasi ini merupakan suatu ukuran yang paling banyak dipakai untuk mengukur jumlah sebaran atau variasi dari jumlah nilai data. Nah, simpangan baku atau standar deviasi ini juga bisa didefinisikan sebagai nilai statistik yang sering digunakan untuk menentukan bagaimana sebaran data yang ada di dalam sampel, serta seberapa dekat titik dan individu dengan nilai min atau rata-rata dari sampel tersebut. Semakin rendah nilai suatu varian, maka semakin juga mendekati rata-rata. Sementara apabila nilai varian semakin tinggi, maka akan semakin besar rentang variasi datanya. Nah, perlu diketahui juga bahwa data itu seringkali mengalami ketidakpastian acak dan pemeriksaan dari berbagai jenis kesalahan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dalam suatu pengukuran eksperimental. Nah, jawaban dari permasalahan tersebut, kita perlu untuk mengulang set pengukuran untuk menemukan min dari suatu bentuk aritmetika yang baru. Lalu kita kemudian akan tahu seberapa baik nilai rata-rata dari satu set yang mendekati rata-rata yang di Baik, akan saya lanjut. Nah, perlu diketahui bahwa data itu seringkali mengalami ketidakpastian secara acak dan pemeriksaan dari berbagai jenis kesalahan serta penyimpangan yang mungkin terjadi dalam suatu pengukuran eksperimental. Nah, jawaban dari permasalahan tersebut, kita perlu untuk mengulang set pengukuran untuk menemukan min dari suatu bentuk aritmetika yang baru. Baru kita kemudian akan tahu seberapa baik dari nilai rata-rata dari suatu set yang mendekati rata-rata yang akan diperoleh dengan jumlah nilai besar set. Artinya, nilai sejumlah besar set ini mungkin adalah nilai sebenarnya. Dengan demikian, untuk mengetahui simpangan baku dari rata-rata satu set data dapat diselesaikan dengan analisis statistik sebagai berikut, yaitu rumus yang ada di slide yaitu sigma M sama dengan sigma per akar N, di mana sigma M adalah simpangan baku dari nilai rata-rata dan sigma adalah simpangan baku dari himpunan pengukuran dan N adalah jumlah pengukuran dalam himpunan. Selain itu, perlu juga dicatat bahwa perhitungan dari parameter statistik seperti deviasi standar dan kecocokan kuadrat terkecil adalah suatu data yang dapat dengan mudah dilakukan dengan suatu program komputer standar yang bahkan bisa dilakukan pada sebuah kalkulator kecil. Baik, untuk materi selanjutnya bisa dilanjutkan oleh rekan saya. Kemudian ada distribusi T siswa. Distribusi ini merupakan distribusi sampling yang digunakan untuk pengujian statistik dengan kondisi ukuran sampel yang relatif kecil. Dengan menggunakan distribusi ini, kita bisa melakukan pengujian statistik untuk memperkirakan parameter yang tidak diketahui, seperti standar populasi. Nah, dengan cara menggunakan distribusi sampel untuk mengubah standar deviasi populasi. Namun, tentu saja ada risiko dengan menggunakan distribusi sampel tersebut, karena sampel terdiri atas kelompok nilai yang berbeda. Nilai standar deviasi juga cenderung selalu berubah dan semakin bervariasi antara satu kelompok sampel dengan sampel lainnya. Jika standar deviasi standar populasi diketahui, peneliti akan cenderung menggunakan distribusi normal sebagai pendekatan pengujian statistik yang lebih valid. Nah, sebelumnya kan kita telah menggunakan persamaan sigma M sama dengan sigma per akar N untuk sampel kecil N kurang dari 10. Next. Kemudian ada karakteristiknya. Di karakteristik distribusi ini yaitu semakin besar jumlah sampel pada distribusi T, bentuk distribusi ini akan semakin mendekati distribusi normal. Nah, karakteristik ini mirip dengan distribusi Z, yaitu distribusi normal sendiri. Distribusi yang memiliki bentuk lonceng dengan puncak yang datar dengan luas wilayah total adalah 1. Seperti distribusi normal standar, nilai rata-ratanya adalah 0 dengan standar deviasi yang lebih besar dibandingkan dengan distribusi Z. Oke, next.
Kemudian ini ada tabel untuk mencari atau sebagai pedoman untuk menyelesaikan permasalahan dengan distribusi T. Oke, next. Nah, kemudian ada metode yang lebih baik untuk memperkirakan interval kepercayaan adalah dikembangkan oleh mahasiswa dengan memasukkan variabel seperti dengan persamaan tersebut, di mana sekarang T menggantikan Z variabel yang digunakan sebelumnya. Dapat ditunjukkan bahwa T sama dengan rata-rata X kurangi X per sigma kali akar N dengan N jumlah pengamatan. X adalah X rata-rata adalah hasil dari N pengamatan dan X rata-rata populasi normal dari mana sampel diambil. Nah, kemudian dikembangkan lagi menjadi persamaan tersebut. Ya. Oke, next. Kemudian ada graphical analysis and curve fitting. Next. Nah, apa itu grafik dan kurva? Nah, grafik sendiri adalah sebagai suatu kombinasi antara angka, huruf, simbol, gambar, lambang, perkataan, lukisan yang disajikan satu media untuk memberi konsep maupun ide dari pengirim kepada sasaran dalam proses menyampaikan maklumat. Nah, sedangkan kurva adalah garis lengkung, kemudian garis yang menggambarkan variabel. Dia adalah garis yang terdiri bersama titik. Oke, next. Di dalam analisis grafik dan kurva ini, semakin baik seorang memahami fenomena fisik yang terlibat dalam eksperimen tertentu, semakin baik seseorang mampu mengekstraksi berbagai informasi dari tampilan grafis data eksperimen. Nah, dengan asumsi bahwa insinyur tahu apa yang akan diberikan dengan presentasi grafis. Mungkin hati-hati, siapkan dan diperiksa terhadap teori yang sesuai. Korelasi dari data eksperimen yang diinginkan dalam hal ekspresi analitis antara variabel yang diukur dalam percobaan. Ketika data dapat didekati dengan garis lurus, hubungan analitis mudah diperoleh. Tetapi ketika hampir semua variasi fungsional lainnya hadir, kesulitan biasanya ditemui. Oke, next. Nah, untuk analisisnya kita dapat melihat dari tabel berikut. Oke, next. Dapat juga dilihat dari, untuk lanjutannya dapat dilihat dari tabel ini juga. Dan seterusnya. Di selanjutnya juga ada. Oh, udah. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, akan saya lanjutkan mengenai super choice of graph format. Dalam penyajian data suatu eksperimen atau hasil perhitungan, terdapat banyak format grafik yang tersedia, seperti grafik diagram, diagram batang, diagram kolom, diagram lingkaran, dan sebagainya. Namun yang paling sering digunakan adalah grafik XY dengan koordinat sesuai dengan situasi. Pilihan format yang digunakan juga tergantung pada sumber dan jenis data, serta penggunaan tampilan pada akhirnya. Ada beberapa metode merencanakan berbagai fungsi untuk mendapatkan garis lurus dalam suatu kurva atau grafik. Next. Nah, berikut ini ada 6 format grafik yang dibuat melalui Microsoft Excel untuk memplot data yang ditunjukkan pada gambar 3.9a sampai F. Nah, pada gambar yang ada pada slide ini merupakan tampilan A, di mana grafik ini hanya menyajikan titik data mentah dengan penanda data untuk setiap titik. Jadi hanya tersedia titik-titik pada grafik tersebut. Tampilan ini dapat digunakan untuk titik data eksperimen mentah dan titik yang dihitung dari hubungan analitis. Next. Nah, kemudian ada gambar B, di mana pada grafik ini terdapat titik dan garis lurus yang menyajikan titik-titik penanda, kemudian dihubungkan oleh kurva. Penggunaan tampilan ini harus berhati-hati, apalagi digunakan untuk penyajian data eksperimen, karena dapat menunjukkan kurva halus yang menggambarkan fenomena fisik yang diwakili oleh titik-titik data.
kurva ini biasanya dihindari oleh insinyur karena formatnya tidak cocok untuk menggambarkan eksperimen yang dilakukan. Next. Kemudian ada tampilan C, yang mana mirip dengan tampilan B, namun titik-titiknya dihilangi. Tampilan ini jarang sekali digunakan karena titik data aktual tidak ditampilkan, sehingga akan menunjukkan bahwa kurva halus menggambarkan fenomena fisik yang diwakili oleh titik-titik data bermakna sama dengan tampilan B. Namun tampilan jenis ini bisa untuk menyajikan hasil perhitungan. Next. Adapun gambar D pada grafik ini menyajikan data yang berhubungan dengan garis lurus dan menghindari implikasi bahwa situasi fisik berperilaku dalam metode halus. Plot biasanya digunakan untuk kurva kalibrasi di mana interpolasi linear akan digunakan di antara titik-titik atau ketika integrasi numerik akan dilakukan berdasarkan segmen garis lurus yang menghubungkannya. Next. Kemudian ada format grafik pada gambar E ini sama dengan grafik D, namun tanpa penanda data. Ini mungkin digunakan untuk hasil perhitungan yang menghindari pemulusan komputer antara titik-titik yang dihitung. Next. Nah, untuk gambar F sendiri menjadi salah satu pilihan untuk menyajikan data hasil eksperimen di mana ketidakpastian pengukuran diharapkan menghasilkan titik-titik data yang tersebar. Kurva halus digambar melalui titik-titik data sebagai estimasi terbaik eksperimentalis tentang perilaku fenomena yang diteliti. Ketika ketidakpastian eksperimental diharapkan berkontribusi secara signifikan terhadap penyebaran data. Seperti yang terjadi dalam banyak kasus, diskusi lengkap tentang sifatnya harus ditawarkan dalam materi naratif yang menyertainya. Oke, next. Kemudian masuk ke subbab selanjutnya yaitu causation, correlation, and curve. Ada banyak faktor yang menjadi penyebab ditemukannya hasil suatu eksperimen. Namun tidak semua hasil eksperimen akan sesederhana itu untuk dievaluasi seperti hipotesis. Perlu dilakukan analisis lebih lanjut mengenai data yang disajikan dengan mempertimbangkan aspek-aspek lainnya yang berhubungan dengan data tersebut. Terkadang sulit untuk membedakan antara korelasi dan kecocokan kurva, di mana korelasi sendiri merupakan istilah yang biasanya digunakan untuk menggambarkan ada tidaknya hubungan suatu hal dengan hal yang lain. Korelasi sendiri biasa digunakan untuk mengukur kekuatan hubungan antara dua variabel atau lebih tanpa memperhatikan ada tidaknya hubungan penyebab antar variabel tersebut. Next. Nah, misalnya saja pada fluks panas persatuan luas yang diplot dengan perbedaan suhu antara permukaan dan suhu didih air 100 derajat Celcius pada tekanan atmosfer, dan kecocokan kurva atau korelasinya yang dilakukan mendapatkan fungsi sebagai berikut ini, yaitu pada slide tersebut ditunjukkan pada heat flux sama dengan F atau temperature difference. Nah, hubungan fungsional spesifik ini akan membantu untuk menjelaskan ke orang lain yang ingin menghitung perpindahan panas didih air. Korelasi ini cukup berguna meskipun tidak menjelaskan fenomena didih kompleks yang melibatkan pembentukan gelembung, kolaps, dan akhirnya disipiasi dalam tubuh fluida. Next. Nah, masuk ke subbab yang terakhir yaitu mengenai general consideration in data analysis, di mana berikut ini merupakan garis besar pertimbangan umum dalam menganalisis data eksperimen. Yang pertama, memeriksa kelengkapan data dan konsistensinya. Jika sangat banyak data yang termasuk dalam kategori tidak konsisten, mungkin seluruh prosedur eksperimental harus diselidiki untuk kesalahan besar atau salah perhitungan. Dan mungkin juga dapat mengulangi eksperimental kembali. Kemudian yang kedua yaitu menganalisis statistik dari data yang sesuai. Sebuah analisis statistik hanya sesuai bila pengukuran diulang beberapa kali, kemudian menunjukkan hasil yang akurat dan presisi. Yang ketiga ada perkiraan ketidakpastian pada hasilnya.
Perhitungan harus dilakukan secara benar dan akurat agar hasilnya bisa sesuai sehingga ketidakpastian hasil dapat diminimalisir kejadiannya. Yang keempat ada mengantisipasi hasil dari teori. Sebelum mencoba untuk mendapatkan korelasi dari data eksperimen, peneliti harus meninjau teori yang sesuai dengan subjek dan mencoba untuk mengumpulkan beberapa informasi lainnya yang dapat mendukung korelasi dari hasil percobaan dan teori tersebut. Kemudian yang terakhir adalah menghubungkan data atau correlation data. Hasil eksperimen harus dianalisis untuk menunjukkan bagaimana mereka sesuai atau tidak sesuai dengan penyelidikan atau standar sebelumnya yang digunakan untuk pengukuran tersebut. Oke, next. Nah, mungkin itu yang dapat kami sampaikan mengenai presentasi statistik in measurement. Kami dari kelompok 1 mohon maaf apabila ada banyak kekurangan dan kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.